Halo, selamat datang di kelas menulis novel. Kemarin kita udah bahas tentang teknik menulis dengan snowflake, kemudian menulis dengan 10 key scenes. Hari ini kita akan belajar menulis dengan script structure, dengan tesis, antitesis, dan sintesis. Jadi ada drama 3 babak. Babak pertama itu dia seperempat dari keseluruhan, babak ketiga juga, dan babak kedua itu dia setengah dari keseluruhan. Nah, kalau di sini, di script structure ini, kita akan dapat lebih detailnya lagi, bahkan sampai ke pembagian halaman. Jadi, tesis itu adalah dunia sebelum terjadinya cerita. Ini awal mulanya. Ya. Kemudian antitesis adalah versi dari dunia ak pertama, bizarnya. Kemudian sintesis itu adalah dunia dari ak pertama dan kedua yang disatukan sehingga dia mencapai ak ketiga. Di ak 1 atau babak pertama itu ada 6 hal yang harus difikskan ya oleh karakter utama atau dunianya. Yang pertama, jadi ada opening image, gambaran pembukaan. Biasanya opening image sama final image itu dia mirip. Jadi misalnya ada seorang tokoh berada dalam mobil, dia berada di halaman rumah, dia memandangi rumah itu, di opening image mungkin posisi karakternya, sifatnya, atau keadaan situasi emosinya itu dia sedih. Kemudian kalau di final image dengan gambar yang sama, seseorang ada dalam kendaraan melihat rumah di halaman rumah itu, tetapi dengan situasi dia emosinya lebih stabil, artinya dia sudah menerima, atau dia sudah mendapatkan pelajaran-pelajaran setelah dia melalui berbagai hal yang dia alami selama cerita novel ini, gitu ya. Jadi opening image sama final image itu bagusnya sama. Nah, teman-teman bisa variasikan ya. Kalau teman-teman lihat film itu biasanya kelihatan sekali tuh opening image sama final image itu dia kayak tangkup gitu, kayak halaman buka halaman tutupnya tapi dia sama gitu, tidak cermin. Nah, terus di page 5-nya kita bisa menentukan tema. Jadi si pembaca bisa langsung melihat tema cerita novel ini tuh tentang apa. Di halaman 5 dia langsung tahu. Apakah itu dia pencarian jati diri, ataukah dia hendak menata kembali kehidupannya, atau dia misalnya mencari seorang hilang, itu ada tema yang ditetapkan dan bisa kebaca di halaman 5. Nah, kemudian di halaman 110 sampai 10 itu setup-nya. Jadi cara kita menata, bikin fondasi cerita. Nah, terus di page 12 baru ada katalis, jadi ada triggernya. Kenapa seseorang itu harus mengalami cerita sepanjang novel. Jadi ada sesuatu biasanya dari luar yang memaksa dirinya mengalami pengalaman itu. Nah, terus di halaman 12 sampai 25 itu biasanya ada debat di mana si tokoh ragu antara dia melanjutkan perjalanan dan petualangannya itu atau dia kekeh berada dalam situasinya yang sekarang. Ya, apakah dia akan menghadapi semua rintangan untuk dia sampai mencapai tujuannya atau dia berhenti. Itu ada di situ. Jadi ada debat. Kemudian dari ak 1 kita pindah ke ak 2 itu biasanya di page 25. Break into two. The hero needs to be proactive. They are the one that should push us into two. Jadi si tokohnya ini harus proaktif karena dia pindah dari ak 1 ke ak 2. Nah,
Terus di Act 2 ini adalah transformasi section, bagian transformasi. The hero will come into this act in one way and left to change. Jadi si tokoh utama ini akan jatuh ke babak ini, ya, kemudian meninggalkan babak ini dalam keadaan dia sudah berubah. Di page 30 ada B story. Use B story to discuss theme. Jadi ada A story. A story itu artinya yang utamanya, tema utamanya, tapi ada B story, cerita subplotnya, tapi dia mendukung tema juga. Jadi misalnya di cerita utamanya itu si A berhadapan dengan BC untuk menuju tujuan A gitu kan, dengan tema X gitu. Tapi B story ini cerita tentang si B dengan CD, kemudian dia untuk menuju tujuannya tapi dengan tema yang sama. Nah, page 30 sampai 55 ini fun and games trailer moment which is the most out of the water. Jadi ini adalah momen-momen adegan di mana si tokoh dan cerita itu mengalami kesenangan dan permainan gitu ya. Jadi ada up-down-nya. Nah, kemudian ada di midpoint ini ya, this is where the stakes are raised and time clocks appear. Jadi stakes atau nah loh, apa namanya, stakes itu artinya taruhan. Nah, taruhannya semakin ditingkatkan. Jadi kalau misalnya dia tidak melakukan ini, dia akan mati. Atau kalau misalnya dia tidak melakukan tindakan itu, dia akan kehilangan pekerjaan. Kalau dia tidak melakukan tindakan ini, dia akan kehilangan kekasih. Jadi ada taruhan-taruhan di depannya ya. Taruhan itu semakin meningkat di babak 2 ini. Kemudian time clocks-nya ada. Jadi ada deadline-nya. Waktunya sudah terbatas, sementara dia harus melakukan sebuah tindakan. Kalau dia tidak ambil tindakan itu, maka taruhannya begini, ya kan? Terus the pace should pick up from this point forward. Jadi pace-nya itu semakin meningkat. Kalau tadi mungkin di awal dia agak tegang, terus dia ada kendo-kendone, ada kendornya. Nah, terus ini di sini dia tegang lagi, ketegangnya semakin meningkat. Terus A story dan B story bersilangan, cross here ya. Jadi antara story A-nya sama story B-nya bertemu di sini. Nah, terus di midpoint ini ada namanya fast victory atau fast defeat. Artinya kemenangan palsu atau kekalahan palsu. Itu ada di midpoint. Nah, kemenangan palsu itu artinya si tokohnya mungkin sudah merasa lega, kayaknya dia sudah nyampe tujuan, tapi sebenarnya belum gitu. Atau dia kekalahan palsu, dia udah merasa kalah, ternyata enggak gitu kan. Itu ada di midpoint. Nah, kemudian page berikutnya 55 sampai 75 bad case close in. Jadi si villain, ada orang-orang jahatnya yang menghalangi si tokoh dari tujuan utama itu masuk ke sini ya. Sehingga ketika dia tadinya mengalami kemenangan, seolah-olah kemenangan itu atau kemenangan palsu, dia akhirnya jatuh ke kekalahan palsu gitu. Yang tadinya mengalami kekalahan palsu, tahu-tahu dia kayak masuk kemenangan palsu. Padahal dia cuma dimanipulasi atau dikecoh oleh si bad guys ini. Nah, terus di page 75 itu all is lost. Jadi segalanya hilang. Misalnya kekuatan utama karakternya itu dilumpuhkan gitu ya, atau dia menjadi tidak berdaya. Dia semakin kehilangan semuanya, itu ada di page 75. Nah, kemudian semakin meningkat itu Dark Night of the Soul, the darkest before the dawn. Jadi ini paling gelap sebelum hadirnya fajar. Jadi
75 sampai 85 ini si tokohnya ini paling gelap lah. Nah, terus page 85 break into three. Jadi A story dan B story have come together. The people from the B story can kick you into three. Nah, orang-orang dari B story ini menendang kita menuju akt atau bagian babak 3 gitu ya. A story dan B story datang sama-sama nih di page 85. Di babak 3, the thing wrong with the world of hero in act 1 should be resolved. Jadi hal-hal yang salah di dunianya tokoh pada act 1 tadi bisa diselesaikan ya. Terus page 85 sampai 110 itu finalnya. Jadi ada resolusinya, ada penyelesaian masalah. Usahakan tidak ada masalah yang tidak diselesaikan ya. Walaupun itu kecil, usahakan ada penyelesaiannya di akt 3 ini. Dan page 110 itu final image. Jadi ini adalah gambaran dari novel secara lebih detailnya. Teman-teman bisa coba nanti. Oke.